buat para pendengar, banyak yang menyangka seumur hidup itu sepanjang umurnya. Itu misalnya umur saya 34 tahun, jika saya dihukum seumur hidup, maka itu artinya dihukum 34 tahun. Bukan itu. Itu pemahaman yang salah. Seumur hidup itu selama dia hidup, dia akan dipenjara. Dia keluar dari penjara satu-satunya alasan adalah karena dia meninggal dunia. Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. 102,6 FM, Satsrisi, suara satu kota penuh bakal pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan AM dalam Penyambungan. Pagi Madinah pagi sahabat Start FM bersama Feby kali ini di program Jaksa Menyapa. Dan sahabat Start FM, sebelum kita membahas mengenai tema kita untuk hari ini, kita akan berkenalan dulu ya untuk narasumber kita di hari ini. Ada siapa saja ini? Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Aku dengan siapa nih Pak, boleh? Ya. Baik, perkenalkan, saya Vincentius Tampu Bolon, Kacap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan. Dan Bapak? Ya, saya Freshly Newman Silalahi, Kasubsi Intelijen, Perdata, dan Tata Usaha Negara yang mendampingi Pak Kacap Jari. Hari ini saya bersama Feby yang akan menjadi Feby ya, hostnya di hari ini ya Pak ya. Baik, sahabat Start FM, sebelum kita bertanya langsung ya, kita harus tahu dulu nih ya Pak, untuk tema kita hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Pada pagi hari ini kami dari Cap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan akan membawakan tema terkait tindak pidana narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Kayaknya langsung aja ya kita mengenai tema kita yang tadi nih. Boleh dijelaskan nih Pak mengenai tindak pidana narkotika tersebut. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Feby atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi sebelum kita masuk tadi sebagaimana dengan pertanyaan tadi Kak Feby, pada kesempatan ini kami dari Cap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan pada hari ini merasa bahagia dan senang karena kami bisa diterima di Radio Start FM Penyambungan. Jadi kami bisa dalam hal ini diberi kesempatan untuk menyapa seluruh masyarakat Mandailing Natal pada pagi hari ini. Jadi kami dari Cap Jari Kota Nopan hari ini ingin menyampaikan tema terkait dengan masalah tindak pidana narkotika. Alasannya kenapa hari ini diambil tema ini, karena bergerak dari rasa kegelisahan kami, rasa kepedulian kami terhadap maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Mandailing Natal, di mana kami sendiri di Cap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan sering sekali menerima perkara-perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum kami di Cap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan. Itu Pak. Jadi sebegitu parahnya ya peredaran narkoba itu di Kabupaten Mandailing Natal ini ya. Nah kita sebenarnya merasa ironi juga ya Pak ya dengan peredaran narkotika yang begitu parahnya. Dan saya juga tahu pasti nih masih banyak masyarakat yang belum tahu juga dengan hal ini gitu ya. Sebelum kita bahas tentang tindak pidananya, narkotika yang diketahui umum kan biasanya kalau tidak ganja ya sabu gitu ya. Yang kita ketahui cuma itu aja, apalagi masyarakat awam seperti aku gitu ya Pak ya. Dapat dijelaskan kira-kira selain itu apa aja nih jenis-jenis narkotika itu Pak? Oh ya, baik. Saya coba jelaskan Kak ya, Kak Feby. Narkotika itu ada 3 golongan Kak. Golongan pertama, kedua, dan ketiga. Kita mulai dulu dari golongan ketiga yang paling ringan ya. Golongan ketiga ini apa? Ini golongan ketiga ini berkhasiat untuk pengobatan dan memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan dia. Contohnya kodein yang dengan resep dokter, ini kan harus ada resep dokter, dapat diberikan untuk membantu meredakan stres dan kecemasan berlebih akibat menahan nyeri. Itu dia. Golongan kedua berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir. Ini kalau tidak ada lagi obat lain, inilah dia pilihan terakhir. Dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sama-sama mengakibatkan ketergantungan, tapi potensinya ringan. Contohnya fentanyl, obat pereda nyeri untuk mengatasi nyeri akut akibat trauma berat atau pembedahan. Contoh kedua juga metadon ya,
kita banyak tahu ini untuk meredakan nyeri berat. Nah ini dia golongan 1 yang sering diketahui orang, yang banyak diketahui orang, tidak digunakan untuk pengobatan medis, tidak pernah digunakan untuk pengobatan medis, dan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi. Ini dia, walaupun kadang digunakan, tapi untuk penelitian dia, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya metamfetamina itu sabu, ganja, opium. Jadi jika ada pertanyaan, ganja bisa nggak dibuat jadi obat? Kan ada itu banyak cerita bisa buat jadi obat. Di negara Indonesia tidak boleh karena belum diatur. Kalau terkait negara lain kita tidak tahu ya. Tidak urus. Mungkin ada yang melegalkan ganja, hanya saja di Indonesia belum legal, tidak dapat digunakan untuk obat sekalipun gitu dia. Golongan 1 ada 217 daftar itu Kak Feby. Golongan 2 90 daftar, golongan 3 ada 15 daftar. Dapat dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika. Di situ nanti golongan 1 daftarnya apa saja, golongan 2 daftarnya apa saja, golongan 3 daftarnya apa saja. Sama-sama kalau disalahgunakan ada pidananya. Demikian dia Kak. Oh jadi banyak banget sebenarnya ya? Iya benar banyak. Yang kita ketahui kan ganja, sabu, ratusan sebenarnya. Ternyata ini banyak banget macamannya. Nah kalau mengenai sanksi pidananya kan tadi kalau dipergunakan dapat sanksi, berarti ada sanksi pidananya ya. Berapa lama nih seorang dihukum ketika dia melakukan perbuatan tindak pidana narkotika tersebut Pak? Begini. Jadi tadi saya sedikit menambahkan dari yang disampaikan dari Pak Fresly tadi, bahwa penggolongan narkotika itu didasarkan pada efeknya Kak. Jadi makin tinggi golongannya, misalnya golongan 1 itu betul-betul efeknya itu bisa betul-betul merusak kesehatan. Nah itu dia. Jadi bertingkat dia dari golongan 1, 2, dan 3. Makin ke 3 dia makin efeknya makin rendah efeknya. Makanya itu mungkin kenapa ada golongan itu alasannya. Mungkin kan nanti bisa timbul pertanyaan, kenapa nggak satu golongan aja kan begitu? Kenapa di 1, 2, 3? Itulah dia maksudnya. Karena makin tinggi, makin efeknya merusak kesehatan itu makin besar. Jadi tadi kalau yang kakak sampaikan terkait dengan ancaman pidananya, di dalam tindak pidana narkotika ini terhadap perbuatan tindak pidana narkotika ini itu ada beberapa perbuatan. Yang pertama itu contoh mengedarkan. Itu yang lazim ya. Kemudian dia memiliki, kemudian dia menggunakan. Jadi kalau di dalam mengedarkan itu diatur dalam pasal 114 ayat 1. Jadi dia di situ ada yang mengedarkan. Nah, itu di dalam pasal 114 ayat 1. Itu ancaman pidananya itu di 5 tahun dia. Ancaman pidana minimal. Jadi tindak pidana narkotika ini minimal Kak, ada minimalnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu diputus nanti di dalam perkara tindak pidana narkotika semisal pasal 114, kalau memang diputus hakim seperti itu ada minimalnya 5 tahun. Jadi dia tidak bisa di bawah itu putusnya. Di atasnya itu misalnya 5 tahun 1 hari itu bisa. Itu maksimalnya 20 tahun untuk pasal 114 ayat 1. Tapi kalau diatur dalam pasal 114 ayat 2, maksudnya 114 ayat 2 ini dia berat barang buktinya di atas 5 gram. Jadi tadi kalau 114 ayat 1 5 gram ke bawah, ini 114 ayat 2 ini 5 gram ke atas. Itu minimalnya sudah 6 tahun, kemudian ancamannya itu maksimal ada pidana mati. Wow. Nah itu dia. Sementara kalau untuk memiliki di dalam pasal 112 ayat 1 itu memiliki ya, itu minimalnya 4 tahun, maksimalnya sama juga 20 tahun. Kalau 112 ayat 2 dia 5 tahun dan mati juga ancaman ininya, ancaman maksimalnya. Kemudian kalau untuk pengguna sebagaimana diatur dalam pasal 127 itu dia tidak memiliki minimal. Nah, itu dia tidak ada ancaman minimalnya. Itu kemudian yang terakhir itu di dalam pasal 111 ayat 1 itu juga kalau 111 ini khusus dia mengenai masalah tanaman Kak, contoh ganja. Jadi perbedaannya di dalam 112 tadi kan itu 112 itu seperti sabu. Kalau 111 ini ganja dia itu minimalnya 4 tahun dan paling lamanya 12 tahun. Maksimalnya tadi untuk yang 127 ayat 1 itu 4 tahun. Itu Kak. Ya itu 127 itu pemakai ya. Pemakai. Ya, menghisap sabu, menghisap ganja demikian ya, maksimal 4 tahun ya.
Ngeri banget ya sebenarnya ancamannya Iya. ya, tapi masih saja marak ya beredar gitu di masyarakat. Nah, sahabat Sat FM, nanti kita lanjutkan kembali ya dialog kita di hari ini setelah jeda iklan berikut ini. 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. Baik sahabat Sat FM, terima kasih masih bersama kami di program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa ya. Ini program memang yang sudah rutin ya diadakan di Radio Sat FM bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ya. Dan untuk hari ini masih bersama narasumber kami Bapak Vincentius dan Bapak Presley ya. Dan sahabat Sat FM, tadi kita sudah membahas nih mengenai tindak pidana narkotika ya. Tadi kita sudah membahas mengenai ancaman hukumannya ya. Nah, sahabat Sat FM, terkait dengan tema kita buka interaktif juga untuk pendengar setia kita yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, boleh di 081291721177. Nah tadi Pak ya, ternyata memang hukumannya itu nggak main-main ya, bisa dipidana gitu ya, bisa dipidana seumur hidup juga, bahkan pidana mati ya Pak, ujung-ujungnya mati gitu. Nah itu udah paling berat banget itu ya Pak ya, dan ada juga yang denda ya Pak ya. Iya betul. Jadi selain dari pidana penjaranya, ada juga disertakan juga dengan denda. Iya. Jadi kita harus benar-benar menghindari narkotika. Betul. Dan jangan pernah menyentuh narkotika itu ya. Itu sebenarnya intinya ya. Kalau nggak mau kena hukuman ya, nggak mau dipidana, nggak mau dihukum mati, mending kamu menghindari deh yang namanya narkotika gitu. Kalau nggak paham, memang bisa ditanya langsung ke fasilitas kesehatan atau memang orang yang mengetahui. Karena tadi kan banyak banget itu ya, banyak banget kelompok dari narkotika itu gitu. Baik sahabat Sat FM, ini kayaknya sudah ada yang bergabung. Mana tahu mau bertanya, langsung aja kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum Sat FM, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, bersama siapa ini? Ya, ini saya Herman Rangkuti ya Mbak. Herman Rangkuti, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita di pagi hari ini terkait tema kita ya, tindak pidana narkotika. Iya Mbak. Jadi saya kan juga sudah tahu bahwa di Mandailing Natal ini marak sekali yang namanya kegiatan-kegiatan. Saya mau bertanya ini pada Bapak Jaksa yang khususnya dari Kota Novan. Kira-kira di Mandailing Natal itu pernah tidak ada pelaku-pelaku narkotika yang sudah dihukum mati? Oh itu ya. Iya. Baik, itu saja nih Pak. Iya, itu saja Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke, kayaknya langsung aja nih Pak dijawab nih. Katanya udah ada nggak sih yang udah dihukuman mati gitu? Baik, terima kasih. Buat pendengar tadi namanya Pak Herman. Pak Herman tadi ya. Ya baik Pak. Pak Herman dan seluruh pendengar yang kami hormati. Jadi pelaku tindak pidana narkotika yang dihukum mati belum ada. Belum di ada ya. Natal. Pernah kita tuntut mati, itu dia pengedar sabu kalau tidak salah barang buktinya itu ratusan gram. Jadi kita minta kalau tuntut mati perlu juga Kak Febi dan pendengar sekalian mengetahui, kalau tuntut mati kita mengajukan rencana tuntutannya ke Kejaksaan Agung berjenjang. Kita cabang, kita ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ke Kejaksaan Tinggi yang di Medan, Sumatera Utara. Kemudian dari situ diajukan lagi ke Kejaksaan Agung. Dan di Kejaksaan Agung disetujui pada saat itu tuntut mati. Lalu ketika persidangan kita bacakan hukumannya pidana mati, dituntut. Hanya saja pada saat itu pengadilan kurang sepakat dengan kami, diputusnya seumur hidup. Itu juga seumur hidup juga perlu kita jelaskan. Buat para pendengar, banyak yang menyangka seumur hidup itu sepanjang umurnya. Itu misalnya
umur saya 34 tahun, jika saya dihukum seumur hidup, maka itu artinya dihukum 34 tahun. Bukan itu. Itu pemahaman yang salah. Seumur hidup itu selama dia hidup, dia akan dipenjara. Dia keluar dari penjara satu-satunya alasan adalah karena dia meninggal dunia. Mayatnya lah yang dikeluarkan. Karena dia sudah meninggal, nggak ada gunanya kan mayatnya di penjara. Betul. Itulah dia seumur hidup. Banyak yang salah kaprah di situ. Jadi yang kita tuntut mati tersebut dipidana, diputus oleh pengadilan seumur hidup. Demikian dia. Kak Feby dan para pendengar, terima kasih buat pertanyaannya dari Pak Herman tadi. Baik, ini ada lagi nih ya dari rekan kita yang ada di seputaran Siabu ini. Katanya kasus di Kota Nopan lebih banyak terjerat oleh umuran kisaran berapa nih, dan genrenya apa aja. Terus jika kasus pemakai narkoba dan pengedar itu di bawah umur, bagaimana hukumannya katanya Pak? Oke, baik ya. Menjawab pertanyaannya tadi, kalau terkait namanya genrenya atau misalnya umur berapa rata-rata ya, kalau mengenai tindak pidana narkotika ini dia nggak mengenal umur, Mbak. Iya. Ya Kak ya, Kak Feby ya. Jadi dia segala umur juga udah pernah ada yang berkasus tindak pidana narkotika ini. Cuman memang trennya sekarang ini yang lebih maraknya itu yang masih di usia muda. Usia muda. Jadi kalau tadi disampaikan kalau di bawah umur itu kan pengertian anak itu kan di bawah 18 tahun. Jadi kalau dia belum mencapai 18 tahun dia disebut di bawah umur. Jadi rata-rata itu di atas 18 tahun dan belum sampai di 40 tahun. Itulah rata-rata yang kebanyakan. Kebanyakan di situ. Apakah dia memiliki, apakah dia juga mengedarkan, itu kebanyakan di situ. Kemudian terkait dengan bagaimana kalau misalnya itu dilakukan oleh anak di bawah umur? Apakah bisa? Tetap bisa. Ya, kalau dilakukan terhadap anak di bawah umur tetap bisa dijatuhi pidana atau diproses, hanya terkait nanti tuntutan atau nanti terkait dia putusan, jadi dia itu setengah dari maksimal orang dewasa. Contoh tadi, kalau misalnya tadi dia maksimalnya contoh 15 tahun, jadi kalau untuk ke anak-anak itu dia maksimalnya 7,5 tahun. Seperti itu dia. Jadi setengahnya. Iya, gitu. Setengah dari ancaman orang dewasa itu dia. Dengan catatan belum mencapai umur 18 tahun pada saat dia diproses dan belum menikah. Jadi ini kan perlu juga disampaikan bahwa terkadang masyarakat ini dalam pemahamannya kalau masih di bawah umur, walaupun dia sudah menikah dia masih termasuk di bawah umur, enggak. Jadi kalau sudah menikah itu sudah dianggap dewasa. Oh iya. Walaupun mungkin umurnya pada saat menikah itu di bawah dari 18 tahun. Itu dia. Mungkin itu dia, Kak. Jadi ini ada lagi nih Pak nih yang dari TikTok kita nih. Baik. Izin nanya Pak, kalau misalkan seseorang membawa narkotika tanpa disadari pidananya seperti apa gitu? Nggak nyadar dia ternyata bawa narkoba gitu. Baik. Begini, di dalam Undang-Undang Narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada disebut itu di dalam pasal 112 memiliki. Ya, memiliki. Jadi tadi kalau pertanyaannya dia tidak sadar, kenapa tidak sadar? Kan begitu. Kalau kita istilahnya membawa sesuatu barang harusnya kan kita tahu tuh. Ya kan? Apa nih yang kita bawa nih? Seperti itu. Karena di dalam pasal 131 juga ada itu diatur begini dia. Contohnya, misalnya nih, saya bersama dengan teman. Saya tahu teman saya ini membawa narkotika. Dalam proses seperti itu, saat saya tahu dan saya tidak melaporkan pun itu ada sanksi pidananya. Seperti itulah dia. Jadi kalau misalnya kita bersama dengan teman membawa narkotika, kita tahu nih dia membawa narkotika. Kita tidak memberitahukan ini ke pihak Duraji, itu pun ada ancamannya. Mengetahui tapi dia tidak melaporkan. Tapi kalau tadi yang mengenai yang pertanyaan itu, apakah kalau misalnya dia tidak mengetahui, saya rasa nggak mungkin. Kalau dia membawa tidak mengetahui, bagaimana caranya? Tapi misalnya kalau memang dia belum pernah lihat nih, seperti aku kan belum pernah lihat yang namanya sabu-sabu seperti apa, pel-pelnya itu kan seperti apa, aku nggak tahu nih. Tiba-tiba ada aja gitu. Kebawa gitu, maksudnya ada di barang bawaan aku gitu. Mungkin gini maksudnya Pak, diselipkan orang ke tas kita begitu. Gitu, atau bagaimana? Mungkin nggak tahu juga, kayak kita nggak sadar gitu. Iya. Kalau itu nanti kan kalau memang seperti itu faktanya nanti kan bisa nanti dilihat nanti di dalam proses pemeriksaannya. Itu prosesnya lah ya. Cuman perlu juga saya garis bawahi kepada masyarakat
apabila ada contoh nih, misalnya nanti kita pergi, misalnya biasanya itu ke bandara atau apa, ada yang misalnya menitipkan barang gitu, sebaiknya ya kalau memang kita tidak kenal, kita tidak tahu apa isinya, ya ditolak saja. Oh gitu. Ya begitu. Ya. Cari aman ya. Iya betul. Nah, jadi supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tadi misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Presli, contoh diselipkan, nanti kan bisa ketahuan itu nanti dalam proses pemeriksaannya. Apalagi di tempat-tempat umum ini kan biasanya kan ada apanya nih? Ada CCTV ya, CCTV yang bisa melihat itu apakah memang dia membawa atau memang di apa ya, dikerjai ya bahasanya, diletakkan di apa, di barang-barang dia. Mungkin itu Kak. Oke, kayaknya kita coba sapa kembali nih. Ada lagi yang mau bergabung nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mr. X. Mr. X di mana nih? Di seputar Mandailing Natal. Di seputar Mandailing Natal. Ada yang mau ditanyakan nih, Mr. X, silakan saja langsung. Kalau lem kambing atau kecubung itu termasuk apa ya Pak? Oh iya, baik. Dan satu lagi, kalau ada nampak bong, itu gimana Pak? Caranya saya Pak? Apakah saya dapat hadiah apa enggak Pak? Oh ini termasuk yang resah atau gimana nih? Resah karena banyak melihat gitu atau gimana? Kadang-kadang nemukan aja. Oh menemukan aja gitu. Baik. Iya. Itu yang saja. Satu lagi, kenapa pemerintah bersikeras terus melarang narkoba itu untuk jadi obat-obatan? Atau itu mungkin karena pihak farmasi yang melarangnya, supaya produk mereka lancar gitu. Gitu ya. Itu aja Pak. Baik. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Mr. X. Gimana nih Pak? Memang marak sekali ya, apalagi yang lem-lem itu memang sering kita dengar gitu. Gimana tuh Pak? Baik, terima kasih para pendengar dan khususnya Mr. X ya. Terima kasih buat pertanyaannya, diborong sepertinya pertanyaannya. Ini ada 3 atau 4 ini, 3 yang saya catat 3. Yang pertama langsung saja ya Kak, kita jawab, lem kambing atau kecubung itu bagaimana? Narkoba tidak? Ya, termasuk sampai saat ini lem kambing atau kecubung belum masuk dalam daftar golongan narkotika yang kita sebut tadi, golongan 1, 2, 3. Hanya saja jangan karena belum masuk, mungkin ada pertimbangan Kementerian Kesehatan, hanya saja itu tetap berbahaya, dapat merusak saraf-saraf para penggunanya. Kan banyak kita lihat anak-anak di lampu merah kota-kota besar menghirup lem kambing. Itu berbahaya, tetap berbahaya. Bisa merusak saraf, hanya saja belum diatur dalam golongan narkotika. Demikian dia. Ketika ada anak yang tersebut atau orang siapapun, dewasa pun ada itu menghisap lem kambing, itu biasanya tindakan paling mentok yang dilakukan itu membawanya ke dinas sosial biasanya. Ke dinas sosial dibawa oleh Satpol PP atau penegak hukum lainnya. Itu dinasehati, dipanggil orang tuanya, dipanggil keluarganya, kemudian dipulangkan. Buat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, demikian dia. Jika diulangi lagi, biasanya dikasih hukuman sosial. Kerja sosial, beres-beres ya, membersihkan jalan, seperti itu dia, karena belum ada pidananya. Tapi itu kecanduan kan Pak? Kecanduan, hanya saja belum diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam golongan narkotika tersebut. Demikian dia Kak. Tapi itu kayaknya yang ngebuat susahnya itu berhentinya, karena sudah kecanduan susah berhenti jadinya. Iya, makanya kalau sudah parah, terkadang ini dinas kesehatan atau dinas sosial pun mengambil solusi dia, bagaimana ini terhadap anak ini, bagaimana menyelamatkannya. Jadi dilakukanlah pengobatan. Mereka yang paling tahu nanti apa-apa saja tahap-tahap untuk mengobati si anak ini. Hanya saja pidana penjara belum ada sampai sekarang. Pidananya belum ada. Karena belum. Hanya saja tetap bahaya ya, jangan karena tidak ada pidananya dilakukan, itu nggak boleh juga. Itu dia. Pertanyaan pertama itu tadi, soal lem kambing atau kecubung. Yang kedua, bagaimana jika saya
nampak bong. Mm-mm. Demikian dari pertanyaannya Kak ya. Iya. Kalau dapat ya dilaporkan, itu dia. Nanti penegak hukum dalam hal ini penyidik atau polisi menyelidiki itu bong siapa. Nanti diperiksa CCTV atau bukti saksi-saksi siapa yang meletak bong tersebut, atau yang membuang bong tersebut. Nanti dapat ditemukan petunjuk. Kalau ada ditetapkan tersangka. Itu dia. Kalau ada, mudah-mudahan ada rekamannya siapa yang melempar bong tersebut. Intinya kalau ada sesuatu yang mencurigakan melihat bong atau alat-alat narkotika lainnya, dilaporkan saja. Mudah-mudahan dapat pelakunya siapa. Itu dia. Yang ketiga, apa tadi ini kira-kira Kak ya? Pengobatan itu. Ini pemerintah kenapa pemerintah bersikeras melarang narkoba? Ya jawabannya simpel, narkoba berbahaya. Itu dia. Bisa merusak generasi bangsa. Kalau anak-anak kita, generasi penerus kita yang masih sekolah sudah kena narkoba semua, mau bagaimana negara ini ke depannya, kan demikian dia. Jangankan bersaing dengan tetangganya atau bersaing dengan daerah lain, bersaing dengan negara lain, apalagi tidak akan sanggup lagi. Negara ini kan hancur, itu dia. Itu bahaya tuh. Makanya ada pelarangan narkotika. Jika disalahgunakan, pidana mengancamnya. Berarti takutnya disalahgunakan gitu ya. Katanya tadi apa karena biar laku gitu pihak farmasi, kita nggak tahu ya kalau masalah kesitunya ya. Kalau misalnya itu beda cerita itu sebenarnya. Kalau kita punya misalnya obat sakit kepala dilarang oleh negara biar laku obat sakit kepala yang diedarkan oleh negara, beda cerita. Beda cerita. Tapi kalau narkotika negara pun tidak menjual narkotika, itu dia. Mungkin karena sangat berbahaya. Bukan karena biar laku obat-obatan di negara, bukan itu dia Kak. Baik, sahabat STFM, ini dari tadi memang sebenarnya masih banyak lagi yang nelfon dan pesan juga masih banyak ya. Berarti ini programnya memang menarik sekali pembahasan kita di siang hari ini ya sahabat STFM. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita nih. Terakhir nih Pak, apa nih pesan tim cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ini dari Kota Nopan ini untuk masyarakat Mandailing Natal? Baik, terima kasih Kak ya. Kami dari Cap Jari Mandailing Natal di Kota Nopan pada prinsipnya, pada intinya mengharap kita masyarakat Mandailing Natal ini untuk menjauhi narkotika apapun golongannya, menjauhi narkotika apapun golongannya, karena memang saat ini nih peredarannya sudah begitu marak dan sangat-sangat memprihatinkan. Jadi dia sudah bukan lagi merambah ke orang dewasa, di bawah umur juga dia sudah rambah begitu loh. Dan di sini juga sangat diperlukan peran aktif dari masyarakat. Terkhusus dari tahap awal itu di dalam lingkup keluarga. Jadi orang tua tolong untuk anaknya itu betul-betul diperhatikan, karena sekarang ini zamannya sudah beda Kak, bukan dari model yang dulu lagi gitu loh. Kalau sekarang itu biasa, contohnya nanti anak di bawah umur itu narkotika. Kalau kita kan dulu mungkin di masa-masa kita itu nggak ada ini ya, seperti ini paling senakal-nakalnya mungkin merokok atau apa ya. Minuman gitu. Iya, kalau sekarang ini dia sudah merambah ke situ. Dan perlu juga peran aktif masyarakat untuk memberitahukan. Kalau memang misalnya ada contoh dicurigai tempat atau dicontoh orang-orang yang mengedarkan narkotika, itu bisa segera diberitahukan kepada pihak yang berwajib agar cepat ditangani. Karena kalau didiamkan, ini yang makin membuat semakin marak nanti jadinya. Jadi di situ kita harapkan masyarakat itu lebih lebih memperhatikan lah terhadap tindak pidana narkotika ini agar pada akhirnya nanti bisa dikurangi jumlahnya terkait peredaran narkotika ini. Jadi intinya narkotika ini dilarang bukan karena diatur dalam undang-undang, karena memang berbahaya. Itu dia, berbahaya dan tidak boleh digunakan. Jadi kalaupun memang mungkin nanti ada bahasa Pak, nanti kan bisa direhabilitasi, itu nggak menjamin ya. Saya memang bukan ahli medis ya, cuman dalam pandangan saya orang yang sudah terkena narkotika, ya apapun ceritanya pasti kan berpengaruh di dalam kesehatannya nanti. Itu mungkin itu aja, mungkin ada ditambahi Pak. Terus satu lagi, jangan apatis, demikian ya Pak ya, dan Kak Feby dan para pendengar jangan apatis.
Kalau ada di lingkungan kita yang menyalahgunakan narkotika, silakan dilaporkan. Jangan merasa begini, banyak orang seperti ini, kita lewat misalnya nih dari kos-kosan atau dari lewat sungai, ada kita lihat transaksi narkotika, transaksi atau pemilik narkotika ada, ataupun yang menyalahgunakan, menghisap ganja atau sabu. Jadi dia berpikir, ini bukan urusanku. Nggak mau terlibat. Nggak mau tahu lah ya. Biar pendengar sekedar tahu, itu ada pidananya. Melihat, simpelnya gini, kita melihat transaksi narkotika, penyalahgunaan narkotika, tapi tidak melapor, ada pidananya. Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Berapa pidananya? 1 tahun. Itu dia. Ya kalau dilihat memang kejam sepertinya. Bagaimana seorang ibu yang memergoki anaknya, merokok ganja misalnya di kamar, dia tidak melapor, ibu itu bisa kena pidana. Itu dia. 131 Undang-Undang Narkotika, ancamannya 1 tahun. Dia memang ini apa filosofinya, ada maksudnya lah pasal ini itu agar kita tidak apatis. Ada yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika agar masyarakat melapor. Itu saja, itu filosofi terjadinya dibuatnya pasal tersebut. Demikian dia, Kak. Baik, sahabat Sat FM, meski awalnya memang narkoba ini bisa membuat penggunanya merasa tenang ya dan rileks, efek ini ternyata hanya bersifat sementara saja ya. Ingat, penggunaan narkoba dalam waktu lama malahan dapat memperburuk gangguan kecemasan dan depresi yang sudah dialami, bahkan memicu gangguan mental lainnya seperti serangan panik gitu. Itu masih masalah kecilnya ya. Bisa overdosis, bisa gangguan mental gila sekalian gitu ya. Dan hukumannya parah-parah banget ya. Ancaman hukumannya itu parah banget, sahabat Sat FM. Jadi hindari lah ya yang namanya narkoba itu, narkotika itu ya, sahabat Sat FM. Terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir di hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya. Dan sahabat Sat FM, terima kasih juga yang sudah ikutan bertanya bareng kita di sini. Kamu bisa pantau kita di lain kesempatan lagi, bertanya di lain kesempatan lagi ya. Mohon maaf kami nggak bisa semuanya mengangkat semuanya, nggak bisa semuanya menjawab pertanyaannya ya. Sahabat Sat FM, terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan. Selamat siang, Feby pasti selalu di hati.